Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memakai tata kebaktian bulan budaya klasis GKP wilayah Priangan, nuansa budaya Sunda, dengan tema Kristus tempat hatiku terpaut untuk berkarya. Gawe rancage mawara harja di lebet Kristus. Karya Kang Denny M. Sarniem sareng Pendeta Pierre. Nun Gusti Pangeran Abdi di lebet Kristus nu sajati. Mugi Gusti ngajadikeun sugri anu disuhunkeun. Sareng sugri ngahampura Gusti ka abdi sadaya. Tinu lampah anu salah duh Gusti nu maha murah. Asih Gusti matak heran maparin kasalamatan, kersa nandang tunggara, sangkan abdi kasawarga. Ayeuna abdi sadia janten cahaya Injil, saestuna jadi saksina, ngembarkeun kanyaah Gusti. Pibuateun sakitu legana, hayu migawe nu ranca gede. Oge migawe anu hade nu sapados sareng ama. Nya migawe anu hade mawara harja kabalarea. Bukti diri bisa jadi tapak ulah hese jeung talangke. Yuk geraprak makalangan jadi badega nu satya. Gusti Yesus pasti nyarengan, asihna katara karasa karampa. Jemaat Tuhan, puisi di atas mengajak kita untuk terus maju dan tidak menyerah. Mengajak kita untuk terus berkarya dan melayani, menjadi badega atau hamba Tuhan yang setia. Untuk itu, marilah kita berdiri dan memuji Tuhan sebagai respon atas kasih Tuhan itu, bahwa kita moal mundur, moal ngejat, najan salengkah. Tetap ngiring Gusti melalui lagu pujian berbahasa Sunda, ngiring ka Gusti. Abdi moal mundur
syukur ka Allah mung karama anu disawarga abdi sejabakti ka mantena mung karama anu disawarga abdi satya karama abdi satya karama abdi satya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari Filipi 1 ayat 21 yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 344 ayat 1 sampai 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburku, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kita akan memuji nama Tuhan dari KKE 45 bait pertama. Yesus nampinu dosa, kitu beja sawarga, kanu sasabatena, sarta salah lambana.
Jemaat diundang berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memasuki pujian-pujian Mazmur, terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai 14 secara berbalas-balasan. Diakhiri dengan kidung jemaat nomor 48. Pek rasakeun kumaha saena pangeran, bagja jalma nu nyalindung ka mantena. Sing hormat ka pangeran, sakabeung manten, nu satuku ka mantena moal aya. Singa aya kalana lapar teu bebenangan, tapi nu taat ka pangeran mah moal nyorangan kakurangan. Hei para remaja, kadarieu ngedupkeun bapa rek bepatahan kalomat ka pangeran. Marane harayang hirup senang, harayang panjang umur jeung hirup genah. Ulah goreng ucap jeung ulah bohong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang kesempatan ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat ke-52 sampai 59. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita, dan apabila telah siap, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa terkasih, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan serta penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Sampai pada hari ini dan saat ini kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami walau secara live streaming. Tapi kami yakin penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami semua. Layakkan kami untuk kami menerima berkat-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarnya ya Allah. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini, supaya apa yang tersampaikan adalah seturut dengan firman dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan pagi ini bagi kita semua. Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom, selamat hari Minggu. Semoga salam sehat juga bagi kita semua. Pemberitaan firman minggu ini masih dalam perikop yang membahas pengajaran Yesus di rumah-rumah ibadat mengenai roti hidup. Pada ayat ke-52 ditulis orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan mempertanyakan bagaimana mungkin ia memberikan dagingnya untuk kita makan. Bagi mereka sangat sulit untuk menerjemahkan arti dari perkataan Yesus mengenai daging dan darah. Beda halnya dengan kita yang saat ini acap kali kita sering kali mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita sering mendengar bahwa inilah tubuhku dan darahku. Makna dari daging dan darah Kristus bagi kita semua melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Namun bagi orang Yahudi terdahulu yang belum mengetahui pengorbanannya menjadi satu perdebatan. Makna makan daging dan minum darah Kristus menegaskan bahwa orang yang bersedia menerima Kristus dalam kehidupannya akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang erat secara pribadi antara Yesus dan Bapanya, demikian juga hubungan Kristus dengan orang yang bersedia makan daging dan darahnya. Siapapun yang menerima Kristus akan memiliki kehidupan yang berasal dari Kristus. Dan orang itu hanya hidup untuk Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sadarkah kita apa yang kita makan dan minum itu sangat berpengaruh pada kesehatan dan pertumbuhan jasmani kita? Sedari bayi kita diberi makanan sesuai dengan usia kita. Dan hal ini berdampak pada pertumbuhan secara fisik dengan usia kita. Juga ketika kita makan makanan yang tidak seimbang, maka konsekuensinya tubuh kita tidak memiliki kesehatan yang baik pula. Apa yang kita makan nampak jelas berpengaruh bagi kehidupan kita. Sama halnya ketika kita bersedia makan daging dan darah Kristus, berarti kita pun sudah harus siap memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan kita. Itu yang dinamakan hidup berasal dari Kristus dan hidup untuk Kristus. Ketika daging dan darahnya sudah masuk ke dalam tubuh kita, menjadi satu tubuh, sehingga menjadi satu nyawa, dan ada sifat genetik yang diturunkan pula. Ketika mulut Kristus yang selalu memperkatakan firman, berarti mulut kita pun harus menjadi penyampai firman. Ketika ketaatan menjadi sebuah kepribadian Kristus, begitu pula kita harus memiliki
ketaatan dalam kepribadian kita. Ketika pengampunan menjadi karya terbesar Kristus bagi kehidupan kita manusia yang berdosa, maka kita harus bisa menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema pemberitaan Tuhan pada minggu ini adalah Kristus, tempat hatiku terpaut untuk berkarya. Terpaut berasal dari kata paut. Paut T ya belakangnya, bukan D, bukan pendidikan anak usia dini, tapi paut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata terpaut adalah tersangkut atau terikat. Jika ada seseorang pergi memancing dan ikan terpaut kail dari si pemancing, maka ikan itu akan ikut kemana kail itu ditarik. Walaupun melawan arus, mau tidak mau ikan itu harus mengikutinya. Di mana mulutnya terpaut akan kail tersebut. Dan jika ia berontak, maka kesakitanlah ikan itu dan ia bisa mati karena luka yang dideritanya. Jadi, jikalau Kristus menjadi tempat bagi setiap hati kita terpaut, maka hidup kita secara otomatis harus mencerminkan bahwa Kristus hadir dalam diri kita. Ketika dunia sibuk berdebat dalam ketidakmengertian mereka akan kehidupan kekal bersama Kristus, sama seperti pembacaan Alkitab kita yang tadi kita baca, orang Farisi sibuk berdebat karena ketidakmengertian mereka. Mereka tidak mengerti kata kiasan yang dilontarkan, yang diberikan oleh Yesus dalam pengajarannya. Mereka tidak mengerti secara harafiah makan daging dan makan darah itu sangat-sangat tidak baik. Sama halnya dengan kita adalah kanibal, memakan daging manusia dan meminum darahnya. Namun arti kiasannya tidak seperti itu. Sejak dahulu kita sudah mengenal banyak pengajaran dengan memakai banyak kiasan, memakai banyak peribahasa. Saat ini kita masuk dalam bulan budaya, dalam budaya Sunda, banyak peribahasa, banyak amanat yang diberikan para nenek moyang kita, para leluhur kita. Amanat yang disampaikan dalam bentuk peribahasa atau kiasan. Dan semua harus diartikan. Contoh, dalam bahasa Sunda ada istilah bagi orang muda, kalau mereka duduk, ada istilah tong diuk dina lawang panto, engke nongtot jodoh. Padahal pesan yang disampaikan mungkin bisa saja dengan singkat, simpel, dan sederhana. Jangan duduk di tengah-tengah pintu, menghalangi kau. Begitu. Tapi dikemas dalam satu kiasan peribahasa yang sangat dilihat dengan nilai tinggi. Sehingga maknanya mengandung arti yang bernilai. Sama dengan pengajaran Yesus. Ketika pengajaran disampaikan dengan kiasan, dengan ilustrasi, dengan peribahasa, itu akan menaikkan satu amanat itu menjadi nilainya lebih tinggi. Nongtot jodoh, padahal cuma ngasih tahu jangan duduk di tengah jalan menghalangi. Cuma sesimpel itu. Cuma diberikan penekanan, diberikan penegasan. Nongtot jodoh, wah orang muda pasti sudah takut duluan mendengarnya. Waduh, siapa yang tidak takut? Nongtot jodoh artinya apa ya? Susah dapet jodoh. Udah dapet, dia nggak tahu dapet, nggak tahu enggak, ngambang istilahnya. Amanat ini, amanat yang simpel ketika dia dibuat peribahasa,
menjadi satu penegasan yang luar biasa dampaknya. Dan ini dilakukan orang-orang zaman dahulu, filsuf memberikan pengajarannya dengan nilai tinggi di mana kita harus mengartikannya, di mana kita harus mencari pengertian lebih jauh lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia yang berpikir, manusia yang diberikan akal pengetahuan oleh Tuhan, kita diberikan satu kemampuan untuk berpikir apa arti dari pengajaran Yesus. Dan tidak saja hanya secara logis Yesus menyampaikan pengajarannya kepada kita, tapi ada satu yang lebih penting tentang iman. Mempercayai bahwa Allah adalah kasih. Mempercayai bahwa Allah menyerahkan hidupnya supaya kita dapat hidup. Dan banyak orang pintar, orang Farisi yang tidak dapat memahami hal itu. Dunia sibuk mencari tahu apa maksud Tuhan, apa maksud dari pengajaran Yesus ini. Sama halnya seperti keadaan kita saat ini. Apa yang Tuhan maksudkan dengan pandemi yang terus berlarut-larut mendunia. Kita alami dampaknya, seluruh dunia mengalaminya. Secara ekonomi, secara politik, secara sosial, kita saling berjauhan. Tatap muka dibatasi, kerumunan dibatasi. Kita tidak tahu maksud Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Yesus selalu mengajarkan, setiap kali pengajarannya adalah selain ketaatan, percaya. Kita percaya lebih dahulu, kita mempercayai apa yang Dia ucapkan. Setelah kita percaya, kita menjadi satu tubuh, satu pemikiran dengan Kristus. Maka kita akan tahu apa kehendaknya, apa maksudnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya dengan makan daging dan darah Kristus. Ketika kita bersedia untuk mengambil makan daging Kristus, memasukkannya dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, darah Yesus, meminumnya dan menjadi satu tubuh dalam tubuh kita. Ada satu dampak luar biasa yang bisa dilihat dan dirasakan oleh sekeliling kita, oleh sekitar kita. Ketika Kristus yang menyatakan dirinya, ini loh, saya Allah yang turun sebagai manusia. Dia menerjemahkan semua maksud kasihnya melalui kehadiran Yesus di dunia ini. Berarti kehidupan kita pun harus dapat menyatakan damai sejahtera, harus menyatakan sukacita, harus menyatakan kasih antara sesama kita, sehingga sekitar kita boleh mengerti. Perdebatan yang boleh terjadi, itu tugas kita. Tugas kita menerangkan melalui kehidupan kita. Ketika keadaan sulit karena dampak dari pandemi yang berlarut-larut ini, semua berdampak, semua kita merasakan. Ada beberapa yang merasakan keluarganya, bahkan diri sendiri terkena oleh virus ini. Tapi satu yang bisa kita bagikan melalui darah dan daging yang sudah kita ambil dari Kristus, bahwa Kristus mau memakai kehidupan kita sebagai saluran berkat, sebagai pemberitaan bahwa pemeliharaan Kristus tetap sempurna bagi hidup kita. Dan dunia boleh mengerti tentang siapa Kristus itu melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Kristus adalah tempat hatiku terpaut untuk berkarya. Biarlah melalui pengajaran Kristus mengenai makan daging dan minum darahnya ini mengingatkan kita kembali, supaya di bulan kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, walau dalam situasi sulit, kita tetap siap berkarya,
dengan kehidupan yang mencerminkan sifat dan kepribadian Kristus yang nyata dalam kehidupan kita semua. Kita boleh semakin beriman, bukan karena keadaan sulit iman kita semakin lemah, tidak. Tuhan menguatkan iman kita. Walaupun kita tidak tahu Tuhan bagaimana hariku besok, bagaimana kehidupan kita besok, tapi satu yang ku yakin, Tuhan peliharakan. Burung di udara Tuhan peliharakan, bunga di padang Ia hiasi, terlebih diriku, terlebih kita umat Tuhan, Tuhan peliharakan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan selalu peliharakan kita semua. Mari sama-sama kita bersatu hati, saling menguatkan, saling mendoakan dalam situasi seperti ini. Mari kita taat dengan peraturan kesehatan, menjaga kesehatan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Kita memajukan perintah dari pemerintah untuk vaksin, untuk segera kita meningkatkan imun kita, sehingga pandemi boleh cepat berlalu dari negeri dan dunia ini. Yakin kuasa Yesus dapat mengalahkan semuanya. Kuasa Yesus boleh berkuasa, walaupun sakit penyakit itu Tuhan izinkan datang bagi kita, tapi kesembuhan dan keselamatannya nyata dalam kehidupan kita. Pekerjaan Allah boleh dinyatakan, kasih-Nya boleh nyata bagi kita semua. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan akhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebaktian kami pada hari ini, pagi ini. Tuhan memberikan kami kesehatan yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami. Bagaimanapun situasi kami, bagaimanapun kondisi kami, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk daging dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami, bukti kasih-Mu kepada kami, hidup-Mu yang sudah Kau berikan supaya kami beroleh hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupan yang sudah Engkau berikan bagi kami semua, kami juga boleh membagikannya kepada lingkungan kami semuanya. Sehingga lingkungan sekitar kami boleh melihat kasih-Mu yang begitu dahsyat bagi kami semua. Kasih-Mu yang begitu sempurna bagi dunia ini. Sehingga banyak orang mengetahui, banyak orang memahami dari ketidakpahaman mereka, kasih-Mu nyata bagi umat manusia. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah memberikan kami kehidupan. Terima kasih sudah mau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan di GKP Jemaat Pangalengan ini. Biarlah kuasa Tuhan boleh hadir senantiasa dalam setiap kepala rumah tangga, dalam setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau yang mengetahui persoalan hidup mereka semua. Kami mau menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan.
biarlah mereka boleh tumbuh di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi generasi penerus bangsa ini yang sungguh mengasihi Engkau dan takut akan Engkau. Begitu pula untuk pemuda remaja Tuhan, di tengah kesibukan mereka, di tengah kehidupan mereka Tuhan, biarlah Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan menguatkan iman mereka, Tuhan selalu menjaga mereka. Biarlah mereka juga boleh menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh, karena mereka takut akan Engkau, karena mereka boleh bersatu dengan Engkau, karena mereka boleh menerima kehidupan mereka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan dalam usia lanjut mereka, Tuhan hadir buat mereka, Tuhan menemani mereka hari-hari mereka di masa tua mereka. Kasih Tuhan boleh semakin nyata dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi para penatua di gereja ini. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, keluarga mereka. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap pelayanan yang diberikan mereka dalam gerejamu ini Tuhan. Terlebih saat ini kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta Winda secara khusus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan boleh pulihkan berangsur-angsur setiap hari semakin membaik. Kami mengucap syukur penyertaan dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas kehidupan Ibu Pendeta beserta suami Bapak Gatut. Kami mengucap syukur Tuhan, kuasa-Mu sempurna menyembuhkan. Kami yakin dan percaya Ibu Pendeta boleh mengalami kesembuhan yang luar biasa daripada Engkau saja. Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter, dan menyembuhkan Ibu Pendeta beserta seluruh jemaat yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami mau berdoa bagi Ibu Marta Uliha Siholan. Kami mau berdoa bagi Bapak Oman Warso, Bapak Ibu Sukandikale, Saudara Simon Simatupang, Bapak Manahan Sihombing, Bapak JP Huta Barat, Bapak Derek, dan jemaat lain yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan menjamah mereka. Tuhan hadir menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan, kesembuhan dari penyakit mereka, karena Engkau memberikan kehidupan bagi mereka. Terima kasih ya Allah. Bapak, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka. Biarlah Tuhan sendiri boleh hadirkan penghiburan yang sejati, yang Tuhan berikan senantiasa bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang Tuhan sudah berikan penambahan usia di minggu yang lalu dan minggu ini. Biarlah Tuhan melalui penambahan usianya ini, mereka boleh semakin Engkau dewasakan. Berkat Tuhan boleh semakin melimpah atas kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Allah. Kami juga mau berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan Jemaat Pangalengan ini. Kami berdoa bagi lingkungannya, di mana gereja ini hadir di tengah lingkungan Secata. Kami mau berdoa bagi Bapak Komandan, Bapak Wakil Komandan, para perwira dan semua staf beserta jajarannya semua Tuhan. Para siswa juga kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hadir mengasihi mereka. Berkat Tuhan boleh memberkati mereka, menaungi mereka. Biarlah kasih Tuhan boleh nyata melalui gerejamu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, marifat yang sungguh berasal daripada Tuhan bagi para pemimpin bangsa ini. Kami mau menyerahkan lingkungan sekitar kami, aparat keamanan, semua Tuhan dari tingkat rendah sampai yang tertinggi. Biarlah Tuhan boleh hadir. Dan kami mau berdoa juga bagi bangsa, negara, bahkan dunia di masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan izinkan pandemi ini boleh terjadi. Ada satu maksud Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami yakin dan percaya, kami imani berkat Tuhan boleh nyata dalam situasi seperti ini. Tuhan boleh menguatkan kami semua. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semakin boleh beriman kepada Tuhan melalui situasi sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, sehingga kami boleh bertahan di tengah situasi seperti apapun. Kami tidak undur selangkah pun, kami tetap maju.
Terima kasih ya Allah, inilah doa kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau berdoa saat ini seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur, mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, dengarlah nas yang melandasi pemberian kita yang diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari KKE 14 bait pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini, kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Jangan ragu untuk menerima Kristus dalam hidup kita. Dan menerimanya, kita akan berkarya sesuai dengan kehendak-Nya. Jemaat menyanyikan junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, meper kena jang-jangna amun tayak karingrang, suku narang luas rejang pamatik mengeluh, dapat mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan matandangna, gandang jeng tertentang payah bandingan mana. Sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanya kehinggis bela pati, manuk dadalingan dun silo kasinatria, kesakuna bangsa di negara Indonesia. Mesat ngap